Baik, puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mari bersama-sama pagi hari ini kita boleh memuji menyembah Tuhan, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hidup untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mencintai Engkau seumur hidup kami, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu, melayani-Mu seumur hidupku sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih Yesus Tuhan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih dengan iman bersama-sama. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku sampai ku kembali padamu. Yesus Tuhan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Engkau Tuhan, Engkau Allahku, ku
ku cinta perbuatan-Mu, ku cinta Tuhan semuanya daripada-Mu. Ku sembah Kau Tuhan selamanya, ku sembah semua perbuatan-Mu, semua perbuatan-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, Allahku selama-lamanya. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allah seumur hidupku, sepanjang hayatku. Yesus Tuhan, terima kasih ya Allah buat segala karunia-Mu dalam hidup kami. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh rabataka shikara labaralaba shandara labalaba. Oh ralaba shandara labaralaba. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Tuhan, hanya Kau satu di hati. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selamanya Tuhan,
kasih Tuhan, ku sanjung Kau selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya, selamanya ku sanjung nama-Mu Tuhan. Kau sangat baik Tuhan, sangat baik bagi kami Yesus, amat baik bagi kami. Oh, rabataka shikara labara 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 labara. Inararabayaranamo. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat saya dimanapun kita berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, pun secara khusus yang ada di Pematang Siantar, lebih khusus lagi saudara saya seiman yang ada di Parapat. Saya ucapkan salam kepada kita semua. Kita mau mendengarkan sedikit renungan firman dalam kehidupan kita ini. Namun sebelum itu, saya mau ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami tetap berkata, Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Kalau kami melihat Tuhan, segala perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kami, sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi ada satu hal yang sungguh kami renungkan, betapa besarnya anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami berharga di mata Tuhan, sehingga sampai hari ini kami boleh ada. Oleh sebab itu Tuhan, di sisa waktu yang ada ini, kami rindu ya Tuhan, kami persembahkan yang terbaik. Ini kerinduan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami Tuhan dalam dunia pekerjaan kami, dunia sekuler, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, masing-masing ya Tuhan, kami rindu kami boleh berbuat yang terbaik. Apabila kami melakukan itu dengan tulus hati dan berdampak kepada orang lain bisa menikmati buahnya, itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami, ajari kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu mengajari kami, membentuk kehidupan kami, membentuk karakter kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir, menyampaikan firman Tuhan, supaya ini menjadi logos, juga menjadi rematus bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya bertanya, di akhir-akhir ini kita perlu apa? Kita perlu apa? Kalau kita tanya teman kita, apa yang kau perlukan sekarang? Kalau kita tanya lagi teman-teman yang lain atau ibu-ibu atau orang dalam sedang kerja, kamu perlu apa sekarang? Barangkali mereka akan bertanya, aku perlu uang Pak. Aku perlu uang. Seolah-olah uang menjadi yang paling utama dalam hidup ini. Tetapi perlu kita tahu, apakah uang menjadi yang utama? Ada banyak uang, ada banyak orang jatuh karena terlalu banyak uang. Mari lebih banyak orang jatuh karena terlalu banyak uang, atau lebih banyak orang jatuh karena tidak ada uang. Kalau ada uang, semua bisa kita lakukan. Sebetulnya itu saja bedanya. Tetapi kalau soal jatuh dalam dosa, nah itu tergantung pada masing-masing orang. Dan itu tergantung sebagaimana dia menikapi, menghidupi firman Tuhan yang sedang dia dengarkan, yang sedang dia hidupi selama hidupnya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, saya mau berbicara sedikit tentang uang.
Kenapa saya berbicara tentang uang? Coba, negeri ini banyak dengan penipuan. Negeri ini banyak dengan penipuan. Saya membuka satu ayat kepada kita semua. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ada seorang pejabat terkenal, dia jatuh dalam hal uang. Padahal terkenal sebagai seorang pribadi yang kaya. Tetapi kok bisa lagi jatuh dalam uang? Sampai masuk dalam jerat hukum. Di mana letaknya? Cinta uang akar dari segala kejahatan. Dalam Matius 6:24, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau saya membaca ini, terkadang teriris dalam hati ini. Kok Tuhan membandingkan dirinya dengan uang? Tuhan membandingkan dirinya dengan uang. Coba, rivalnya adalah uang. Tetapi Tuhan tahu ada banyak orang meninggalkan dia oleh karena uang. Ada banyak orang meninggalkan imannya oleh karena uang. Ada banyak orang melakukan segala cara demi uang. Ada banyak orang putus hubungan, putus usaha, putus organisasi, pecah organisasi, pecah perusahaan oleh karena salah uang. Dan bahkan yang paling menyedihkan adalah gereja yang notabene di sana adalah orang-orang yang berrohani, yang tahu firman. Tapi gereja ada penipuan uang. Hati-hati Bapak Ibu. Kita hati-hati dengan keadaan zaman sekarang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Mammon, kita pasti meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita lebih mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan meninggalkan Mammon. Dalam arti, bukan kita tidak butuh uang. Tetapi, apabila ini sudah salah jalur, pasti kita akan meninggalkan ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting dan sangat penting bagi kita semua. Apalagi terakhir ini. Bayangkan, ada orang kesempatan, walaupun sebetulnya itu bukan kesempatan. Orang sedang jatuh dalam sakit. Orang sedang masuk dalam pandemi. Tetapi bisa-bisa mereka mendapat uang lewat kasus ini. Seorang yang diponis diponis penyakit vaksin, maka sekian juta kepada si A, sekian juta kepada si B, sekian juta kepada si C. Ini apa? Ini apa? Proyek yang kita dapatkan dari persoalan yang sangat rumit, persoalan nyawa, persoalan darah, tapi kita bisa mendapatkan proyek uang dari sana. Ingat kata dunia apa? Uang hantu dimakan bego. Ada seorang berkata kepada saya, penghasilan saya Pak, 4 juta satu malam. Kok bisa 4 juta satu malam? Otak saya langsung hitung. Kalau 4 juta satu malam, kalau 30 hari, sudah berapa itu? Saya hitung-hitung. Kalau menghitung uang kan cepat kali otak ini kan. Begitu dapat gaji orang sekian-sekian, langsung kita hitung. Kita hitung. Padahal kita tidak pernah menghitung pengeluarannya. Ku bisa banyak kali gajimu. Tapi tahu Bapak, gak bisa ku bawa ke rumah. Dia mengaku, gak bisa ku bawa ke rumah. Gak bisa batin saya memberikan ini kepada anak saya. Tidak bisa. Betul bahwa uang hantu dimakan bigu. Kata dia kepada saya terkejut. Nah, oke. Mungkin tidak langsung seperti itu teman-teman. Tapi percayalah. Apabila kita melakukan penipuan uang ini, sekarang mungkin memang belum dapat. Mungkin memang belum kelihatan hasilnya. Tetapi percayalah. Kehidupan kita tidak bisa dibeli dengan uang.
Ada lagi bercerita seperti ini. Saya paksa terus berangkat dari jam 7 pulang jam 7 malam. Dari jam 7 ke jam 7. Pergi tidak kelihatan, pulang pun tidak kelihatan. Karena jam 7 atau dari jam 6 ke jam 6. Masih gelap dia sudah pergi, sesudah gelap dia baru pulang. Hanya untuk mencari uang. Tetapi tahu, tidak disadari dia sudah tersedot dengan kesibukannya, tersedot dia dalam kerutinitasnya setiap hari, uang. Hasilnya apa? Vonis dokter harus ke Penang. Begitu ke Penang, habis 100 juta. Harus check up lagi 100 juta. Tanpa disadari, dalam tempo singkat, apa yang dia cari dalam hidupnya habis karena penyakit. Bapak Ibu, apakah kita hidup untuk uang atau uang untuk hidup? Ayo, gimana? Sungguh sangat rumit. Tapi saya percaya apabila kita mengimani kata firman Tuhan, janganlah kita menjadi hamba uang. Jangan kita diatur oleh uang. Biarlah kita mengabdi kepada Allah. Kalau kita mau mengabdi kepada Allah, bagaimanapun kita harus bertanya dulu, Tuhan, ini uang masuk, ini benar apa tidak? Jadi para istri yang ada di rumah, para bapak-bapak yang ada di rumah, kalau jika seorang bapak membawa uang agak lebih daripada biasa, tanya. Jangan terima langsung. Tanya, kok bisa ada uang ini, Pak? Begitu juga kalau istri yang bekerja, bawa uang lebih daripada yang biasa. Para suami tanya, kok bisa banyak uang minimal? Harus jelas. Ini saatnya kita harus tegas. Kita tidak boleh diperhamba oleh uang. Ada banyak orang, karena dia profesional, dia mau presentasi sesuatu dalam perusahaan. Lalu ditelepon, Bapak jam berapa berangkat? Naik pesawat apa? Berapa per jam? Belum bekerja sudah berbicara dengan uang. Ayo, mulai hari ini kita bertobat. Datang dulu, kerja dulu baru uang. Kerja dulu baru uang. Jangan uang dulu baru kerja. Ada seorang MLM menawarkan sesuatu kepada saya. Mau Bapak jadi bawahan saya, kaki saya, katanya kepada saya. Kalau Bapak menjadi kaki saya, maka perbulanan Bapak kira-kira ada nanti 1 juta, Pak. Tapi bagaimana untuk masuk ke sana? Harus perlu 10 juta. 10 juta itu adalah bagian administrasi, kemudian itu bagian-bagian yang lain, sehingga Bapak menjadi resmi, menjadi anggota. Setelah itu nanti tiap bulan Bapak dapat 1 juta. Hitung-hitungannya berarti dalam tempo 10 bulan sudah lunas. Sekarang nggak ada uangku. Saya bilang, nggak apa-apa, saya dahulukan. Suatu kali ada orang-orang seperti itu, memang didahulukannya saya, tapi bukan kasus ini besarnya. Didahulukannya saya, di daftarnya, tapi tahu, tak satu pun yang bisa kuturuti, tak satu pun yang bisa kukejar produk yang mereka tawarkan. Karena apa? Udah uang duluan. Tapi kalau coba saya kerja dulu, baru dapat, itu baru pas. Jangan uang dulu, baru kerja. Kerja dulu, baru uang. Maka dikatakan, janganlah makan kalau tidak bekerja. Artinya, bekerja dulu, baru makan. Kalau kita salah langkah, salah urutan, uang dulu baru kerja, coba, kirimkan dulu uang katanya. Coba, akan banyak sekarang penipuan, kirimkanlah dulu uang, baru kami kirimkan barangnya. Hilang kan? Makanya sekarang ada COD. Kita lihat dulu barangnya, baru bayar di tempat, itu baru bagus. Bekerja juga begitu. Kerja dulu baru uang. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita sudah profesional dalam pekerjaan kita, dan lewat pekerjaan kita itu orang lain banyak mendapat nilai-nilai kehidupan, mereka berkarya. Kita jangan sombong, karena kita ada, kita boleh,
Itu karena anugerah Tuhan. Jadi oleh sebab itu, mari, jangan kita menjadi hamba uang. Jangan cinta uang. Cinta uang akar segala kejahatan. Berakar. Berarti kalau kita menyimpang dari hal uang, ini yang paling Tuhan benci. Karena apa? Dosa ini adalah dosa yang paling Tuhan benci. Kenapa? Dia, Allah kita, dia bandingkan dirinya, lawannya apa? Uang. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Nah, oleh sebab itu, saya mohon kepada kita saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Pelan-pelan kita belajar mencukupkan diri. Cukupkanlah dirimu dengan ada padamu. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya baca sebagai ayat penutup. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Kalau kita tidak menjadi hamba uang dan kita mulai belajar mencukupkan diri kita dengan uang, dengan apa yang ada pada kita. Nah, saya percaya Tuhan berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, kata Tuhan. Bisa katakan amin? Nah, oleh sebab itu, saya yakin semua orang mendapat kesempatan diberikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan uang sekarang, itu Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji kita. Nah, oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita adalah hidup karena anugerah. Kalau kita pun dapat gaji besar, itu adalah karena anugerah. Kalau kita punya gaji besar, biarlah kita juga memperhatikan orang lain dengan uang kita. Terutama di gereja, saya mau katakan kepada teman-teman, jangan melakukan penipuan, jangan melakukan penimpangan uang di gereja. Kalau di dunia sekuler, saya tidak tahu. Ada banyak sekarang perusahaan membuat label. Ada beberapa peraturan-peraturan. Tetapi peraturan-peraturan itu adalah cenderung untuk kepentingan para karyawan, para perusahaan. Masuk gampang, keluar sulit. Coba. Contoh ya, seperti asuransi. Wow, ini janji muluk-muluk di awal. Muluk-muluk di awal. Kita masuk. Tapi pada saatnya kita perlu, setengah mati. Mikirnya, setengah mati kita untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, perusahaan juga marilah pelan-pelan. Pelan-pelan diperbaiki. Keuangan-keuangan yang benar. Jujur dalam hal keuangan. Demikian firman Tuhan ini, saudara-saudara. Maka marilah kita imani. Tuhan pasti akan memberkati kita kalau kita benar dalam hal keuangan kita. Jangan menipu. Dan jangan, kalau orang tidak menipu, pasti dia tidak akan tertipu oleh uang. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema. Bisa membuat kita akan semakin mengerti, lebih mengerti bagaimana kehidupan kita tentang uang. Tidak ada uang hari ini, ya sudah. Ada uang, ya udah, terima kasih. Gak apa-apa, sudah. Ada orang banyak uangnya, justru dia membuat uang itu membuat dia tidak bisa menikmati. Karena di dalam otaknya itu bagaimana perusahaan di sana, otaknya bagaimana uang di sana, bagaimana mengatur gajinya ini dan sebagainya. Dia tidak bisa menikmati hidup. Hidup ini harus santai, hidup ini harus enjoy, hidup ini harus gembira. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang memberkati kita masing-masing. Anugerah Tuhan itu menjadi kenikmatan bagi kita. Kecil sedikit uangnya bisa kita nikmati. Cukupkan. Perlu cukup ya. Perlu apa? Cukup. Nah, cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Katakan amin. Tuhan terima kasih. Inilah menjadi kerinduan kami. Meteraikan firman-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau menghidupi supaya kami jujur dalam hal keuangan. Kami tidak mau menipu dan pasti kami tidak akan tertipu.
Kami mau jujur dalam hal keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi teladan, pedoman dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, ya Roh Kudus, ajari kami, supaya kami, apabila kami menyimpang dalam hal keuangan, apabila kami mau tergoda dalam hal keuangan, Tuhan, kuatkan roh kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam hal keuangan, tidak jatuh dalam hal penipuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati.